Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis komparasi K populasi dengan menggunakan JASP. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Ya, langsung saja kita akan mencoba merat ya, uji tentang K populasi yang dimana kita menggunakan uji ANOVA ya. Nah, di sini kita coba uji komparasi kelanjutan yang 1 dan 2 populasi. Nah, kita akan coba menggunakan di sini namanya analisis ANOVA. Nah, di sini fiturnya ANOVA cukup lengkap ya, ANOVA. Kemudian ANOVA dengan menggunakan lebih dari secara berulang ya. Kemudian dengan menggunakan ANCOVA dan MANOVA. MANOVA itu kalau lebih dari dua nilai yang dinilai. Contohnya ANOVA. Nah, kita mau menguji apakah tingkat kita coba kemiskinan ya, kemiskinan. Kemudian fix faktornya adalah tipenya. Tipenya tadi kan ada 3 daerah, daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ujinya bisa deskriptif ya, pengujian deskriptif. Kemudian asumsi ceknya. Nah, asumsi ceknya kalau kita lihat di sini, nah ANOVA asumsi cek homogenitasnya bisa kita cek homogenitasnya. Kemudian di sini datanya bersifat homogen, deskriptifnya ya. Masing-masing ini nilainya ada 8, 11, dan 9. Kemudian bisa kita lihat asumsi ceknya, kemudian posoknya kalau terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan yang mana. Nah, ini kalau kita bicara kemiskinan, ternyata ketiga daerah itu hampir-hampir sama tingkat kemiskinannya ya. Kalau kita lihat di sini hampir-hampir sama tingkat kemiskinannya menggunakan uji ANOVA. Nah, jadi posoknya pun kalau kita gunakan posok ini ya tidak ada yang berbeda, karena dia secara ANOVA dia dianggap sama semua gitu. Kemudian kita bisa melihat di sini ada non parametriknya. Non parametriknya itu berarti menggunakan Kruskal-Wallis ya, kalau dia tidak normal. Nah, hasilnya sama saja. Nah, kalau misalkan yang data yang kita gunakan nanti tidak normal, misalkan datanya kita gunakan data IPM ya, data IPM. Oke, nah di sini dia terjadi perbedaan, ada ya salah satu yang berbeda. Nah, karena kita lihat di sini secara asumsi, nah dia asumsi homogenitasnya terpenuhi. Kemudian secara kita lihat IPM ketiga daerah itu ya. Nah, di sini kita lihat ini per masing-masing ya. Jadi posoknya juga ada bermacam-macam. Ada menggunakan Dunn, Bonferroni ya. Ini biasanya digunakan kalau asumsi homogenitasnya terpenuhi. Sedangkan ini kalau asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi ya. Kalau kita lihat misalkan Bonferroni, nah yang mana yang beda bisa kita lihat. Oke. Nah, kita bisa cek ya perbedaannya yang mana saja. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata Jawa, Bali, dan daerah lainnya itu terlalu jauh bedanya ya. Tapi kalau Sumatera ini di tengah-tengah dia. Kalau kita lihat secara deskriptif, nah dia 72, ini 69, dan ini 75. Jadi 79 dengan 69 ini dianggap terlalu berbeda. Secara analisis Kruskal-Wallis juga kalau ini datanya tidak normal, dia juga dianggap berbeda. Hanya Kruskal-Wallis nanti kalau dia berbeda, kita ngeceknya satu-satu kayak uji menggunakan uji Human-Whitney jadinya gitu. Kalau ini sudah kalau bisa langsung ya. Nah, jadi tingkat kemiskinan tadi dianggap sama semua, tetapi tingkat IPM-nya ada yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita menambahkan menambahkan perbedaan itu, ada variabel covariatnya atau explanatory variabelnya, kita menggunakan namanya ANCOVA ya, ANCOVA. Nah, ini ANOVA ini untuk kalau ini repeated ya. Repeated itu artinya dia berulang ya, berulang. Jadi level 1-nya siapa, level 2-nya siapa, level 3-nya siapa. Nah, sama saja ya. Nanti kalau dia di sini non parametriknya namanya Friedman, analisis Friedman. Nah, Friedman. Nah, kemudian kalau dia menggunakan satu variabel independen, misalkan tadi apakah tadi ke IPM tadi kualitasnya tadi ya, kualitas sumber daya manusianya ini berbeda untuk ketiga daerah, tapi juga dipengaruhi oleh adanya efek kemiskinan ya, efek kemiskinan. Nah, kita lihat ANCOVA di sini, ternyata efek kemiskinan juga berdampak terhadap IPM, perbedaannya tadi gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini
Kemudian nanti untuk asumsi cek sama kayak tadi ya, homogenitas. Kemudian untuk uji non parametriknya juga bisa nanti gunakan Kurzweil-Wallis ya, menggunakan type tipe. Cuman kalau di Kurzweil-Wallis dia tidak bisa menggunakan ANCOVA-nya gitu ya. Efeknya cuma efek dari perbedaan si tipe saja. Nah, ini bisa melihat efek dari si kemiskinan gitu. Kita bisa juga melihat nanti descriptive plotnya. Nah, descriptive plotnya itu bisa horizontalnya misalkan si type. Nah, ini dengan dibagi. Nah, nanti kita bisa lihat nah perbedaannya seperti ini, jauh yang nomor 1 dengan si nomor 2 dengan si nomor 3. Kalau 1 dengan 2 dan 1 dengan 3 itu masih dianggap sama ya, seperti itu untuk ANCOVA. Nah, sekarang kalau ini tadi dibandingin miskin IPM saja dibandingkan dalam 3 daerah, tapi kita mau membandingkan sekaligus IPM, kemudian Gini, kemudian TPT. Nah, itu menggunakan namanya MANCOVA ya, MANCOVA. Nah, ini MANCOVA. Nah, apa yang mau dibandingin? Dibandingin ketiga variabel tadi, kemiskinan, Gini, jadi nggak menggunakan ANOVA 11 dan si TPT. Nah, kemudian kita bandingkan berdasarkan nilai type-nya. Nah, kalau kita lihat sini secara MANOVA, secara keseluruhan ada yang berbeda antara ketiga variabel ini. Ya, ada sepasang berbeda dari tipe ini untuk ketiga variabel. Nah, itulah modelnya. Kemudian yang mana yang berbeda ya kayak tadi, kita membentuk ANOVA per masing-masing. Karena kalau kita langsung ANOVA satu-satu, ternyata dari 10 variabel misalnya nggak ada yang berbeda, untuk apa pakai 10 ANOVA? Nah, ini ada yang satu yang berbeda. Nah, ya ini ANOVA-nya. Kalau kita lihat kemiskinan, dia tidak berbeda secara tipenya. Kemudian secara Gini dia berbeda, Gini ratio berbeda, dan TPT-nya juga berbeda untuk ketiga daerah itu. Ya. Nah, ini multivariat. Ada satu asumsi di dalam ANOVA itu, ada yang pertama adalah multivariat normality. Nah, ini ternyata tidak terpenuhi ya, dan homogenitas di dalam kovarian. Nah, ini terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan mau normalitasnya terpenuhi, coba kita pakai 2, si TPT sama si Gini dan kemiskinan. Nah, ini terpenuhi seperti itu ya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel video-video selanjutnya. Terima kasih.